Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Inspira bersama saya Happy Adisti. Kita akan melanjutkan pembicaraan dengan Wakil Bupati Bandung terpilih Syahrul Gunawan. Tadi kan kita belum selesai nih ya ngobrol tentang latar belakang kenapa AA akhirnya terjun ke dunia politik. Kalau menurut AA sendiri, politik yang sehat itu seperti apa sih? Politik sehat itu adalah politik yang tidak saling menjelekkan dan bisa memberikan energi yang positif. Dan menurut saya kalau kita masih berada di luar sistem, rasanya sulit untuk kita bisa masuk, bisa memberikan gagasan dan membawa perubahan. Jadi ya saya harus bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu ya. Politik itu apa sih? Nempok jelema leutik. Ini nyunda banget ya. Itu menurut aki saya. Jadi ya sudah saatnya lah. Saya ingin juga bisa membawa perubahan ya. Masuk ke dalam sistem itu dan mohon doanya agar amanah dan bisa membawa kebaikan untuk orang banyak. Kalau yang AA lihat di Kabupaten Bandung itu, apa potensi yang ada di Kabupaten Bandung itu sendiri? Nah, jadi ketika saya diminta untuk maju di sini ya oleh beberapa pihak, saya tidak langsung mengiyakan. Saat itu saya minta waktu 3 bulan untuk mempelajari. Saya berkeliling di seluruh, random sih sebetulnya, tidak semua kecamatan saat itu, tapi yang terpikir saat itu oleh saya adalah Kabupaten Bandung ini adalah raksasa yang tertidur. Jadi kita harus sama-sama membangunnya ya, dan mengeksplor, dan pada akhirnya saya ingin bahwa potensi-potensi ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 53% lahan pertanian, tetapi saya lihat di lapangan masih banyak raskin. Lalu kemudian potensi wisata yang ada, saya pelajari, memang perlu ada sinergitas antara perusahaan-perusahaan milik BUMN seperti Perhutani, PTPN dengan pemerintah daerah dan juga swasta. Jadi aset yang ada seperti Jalak Harupat, ada Gedung Sambi Lulungan, ini harus ada optimalisasi di dalamnya, dan ya harus sekarang lah saatnya untuk bisa membuat Kabupaten Bandung ini bisa lebih terasa geliatnya. Berarti mungkin yang harus ditonjolkan potensi yang ada di Kabupaten Bandung itu apakah potensi pariwisata ataukah potensi seni dan budayanya, atau bagaimana menurut AA? Semuanya. Menurut saya ketika saya turun itu begitu banyaknya jenis karya seni ya, dan budaya, tetapi tidak jelas. Kemudian ini siapa yang bisa mengelolanya dengan baik, dan dari sisi ekonomi juga Masya Allah ya, Kabupaten Bandung ini masyarakatnya begitu kreatif. Pemerintah itu tugasnya adalah memberikan wadah untuk mereka. Jadi menurut saya perlu langkah-langkah konkret, perlu dibuat jembatan untuk mereka melakukan promotion. Dan mimpi saya ingin melakukan revitalisasi Jalak Harupat, ingin membuat event-event seni budaya. Saya ingin memverifikasi dulu jumlah seniman, budayawan, sanggar, event-event yang ada itu juga untuk bisa memberikan wadah bagi mereka. Lalu saya ingin membuat gedung exhibition yang dimana nantinya bisa untuk semua. Jadi untuk masalah UMKM kita bikin pameran ya, insya Allah pandemi bisa segera berlalu ya. Lalu kemudian dari produk hasil pertanian, saya kira tidak dengan melakukan edukasi yang hanya menghabiskan anggaran, tetapi anggaran itu bisa ada placementnya adalah untuk memfasilitasi, mengundang buyers untuk dipertemukan dengan para petani, dan mereka bisa menjualkan barangnya dengan baik dan
otomatis nantinya ketika kesejahteraan itu muncul, harga-harga stabil, saya kira semua bisa merasakannya. Begitupun dengan bidang-bidang lain, saya ingin membuat, ya insya Allah nanti investornya ada ya, untuk membuat kereta gantung antara Ciwidey dan Pangalengan. Nanti kita bisa lihat view dari atas dengan kawah di bawahnya, Kawah dan putih juga itu nanti ya. ada stop over yang nantinya memudahkan, karena jalan-jalan di Kabupaten Bandung ini secara infrastruktur juga untuk kita buat tempat untuk agrowisata, bis juga mungkin nggak bisa lewat di Kertasari dan di daerah-daerah lainnya. Emang terlalu luas sih menurut saya ya. Jadi ya insya Allah lah, saya dengan kapasitas saya yang mungkin masih baru masuk di sini, sementara Pak Dadang Supriyatna dengan pengalaman beliau sebagai kepala desa, sebagai anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, ya insya Allah saya bisa memberikan masukan-masukan kepada beliau. Baik, kalau menurut AA nih, lebih utama mana? Menonjolkan perekonomian masyarakat atau lebih menonjolkan bidang wisata yang dimiliki Kabupaten Bandung? Dua-duanya berkaitan soalnya. Jadi untuk bidang UMKM, sebetulnya saya ingin ada tempat yang baik secara online maupun offline untuk mereka. Karena kulinernya banyak sekali. Betul. Dan diakui. Fashionnya ya, di konveksi juga ini jadi sentra juga. Sekian, lebih dari 50% itu pedagang-pedagang dari Soreang, Majalaya. Nah, ya kalau memang misalnya nanti kita bisa buatkan nanti sebuah tempat ya untuk mereka bisa menjual dan kemudian bisa mendatangkan para tamu-tamu ke sini untuk berbelanja, di situ juga pasti akan berdampak terhadap wisata juga. UMKM secara perekonomian masyarakat kecil dan pariwisata dengan dukungan dari infrastruktur yang mendukung pariwisata, regulasi yang mendukung kepariwisataan, lalu kemudian kita buat ruang-ruang terbuka bagi masyarakat untuk berkreasi. Gitu. Ya insya Allah, memang bukan pekerjaan yang mudah, dan saya pun juga menyampaikan ke Pak Bupati untuk kita bisa mempertegas batas-batas wilayah. Karena saya sendiri kan, saya baru tahu kalau ternyata sebagian wilayah Dago Pakar itu ternyata masuk Kabupaten Bandung. Jadi emang harus dibuat apa ya, rasa pride-nya masyarakat bahwa ini wilayah saya gitu. Dan di titik-titik perbatasan itu kita harus buat batas-batas yang jelas, dan nantinya juga bisa diberdayakan masyarakat di sekitar dengan perhatian terhadap masyarakat di UMKM-nya di wilayah perbatasan gitu. Baik, jadi memang dua hal ini harus terus bersinergi ya Ayah, wisata dengan ekonomi. Betul. Pemirsa, sebelum kita beralih ke perbincangan selanjutnya, mari kita jeda sejenak.